Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin langkah kakinya bukan dari ruang kerja tapi dari rumah masing-masing sampai ke Masjid Baitul Hakam. Dijamin pula oleh Allah duduknya di Masjid Baitul Hakam. Sebagaimana Rasul bersabda dalam Sahih Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada mafirlahu. Langkah kaki yang ditujukan ke masjid untuk beribadah, maka setiap langkahnya Allah berikan rahmat yang dilipatkan. Dan duduknya di masjid, duduk yang dijamin Allah mendapat ampunan dosa. Ini baru salah satu dari nikmat berislam. Belum nikmat lainnya. Nikmat iman, nikmat rizki, nikmat kesehatan, nikmat ilmu, nikmat pekerjaan, nikmat keluarga. Banyak, gak mampu kita menghitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Demikian Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup menghitungnya. Maka sebaik-baik kita cuma bersyukur. Dengan bersyukur nikmat ini ditambah. Dan janji Allah hak. Diletakkan dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat yang ke-7. Wa itta'adana rabbukum la'in syakartum la'azidanakum wa la'in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Oleh karena itu, semoga yang hadir siang ini beserta segenap keluarganya dijadikan Allah hamba yang abd dan syakurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau, terutama dalam cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara menjaga ukhuwah, cara berakhlakul karimah dan bermuamalah. Manakala kita bisa mencontoh Rasul, jaminannya hidup di dunia ini dicintai Allah, dosa dan kesalahannya diampuni Allah. Dan janji Allah ini diletakkan di Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, apabila benar-benar mencintai aku Rabbnya, katakan ikuti aku. Rasul selalu mengatakan ikuti aku. Maka siapa mengikuti Rasulullah dalam cara beribadah, bermuamalah, berukhuwah, berakhlakul karimah, bersyariat, yuhibbukumullah, dia akan dicintai Allah. Dosa dan kesalahannya diampuni. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
Semoga yang hadir siang ini dan segenap keluarganya dijadikan Allah optimal di dalam meneladani Rasul Muhammad SAW sehingga mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, hari ini tanggal berapa? Tanggal 10. 10 apa? Muharram. Ada satu hadis yang luar biasa, Bukhari nomor hadis 1254. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Afdolu saumi ba'da Ramadan, saumi syahrullahil muharram. Wa afdolu salatu ba'da fardiyatu salatul lail." Utamanya salat, utamanya puasa setelah puasa Ramadan itu adalah puasa Muharram. Hari ini yang Rasul sebut dengan puasa Asyura. Mamin saumi Asyura yukafiru madiyat. Siapa yang puasa hari ini diampuni Allah dosanya 1 tahun. Ini permohonan Rasul kepada Allah Rabbuna wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaan, untuk apa puasa di bulan ini? Kenapa puasa di bulan Muharram ini? Kan begitu. Bulan ini Muharram itu disebutkan Allah di surat At-Taubah surat 9 ayat 36. Minha arba'atum hurum salasumu talawiyatu fala tadlimu fihina anfusakum. Di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, itu ada 4 bulan yang diharamkan Allah. Dan ini ketetapan agama yang lurus. Dan 4 bulan ini diuraikan Rasulullah, hadisnya Muslim nomor hadis 1679. Rasul mengatakan bahwa minha arba'atum hurum, 4 bulan yang diharamkan Allah itu yang 3 urut. Dzulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, tutup tahun masuk tahun baru kan? Nih sekarang tahun baru 1446, bulannya Muharram. Nah, ini urut 3 ini. Wasyahrul Rajab, yang nanti yang keempatnya Rajab. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang diapit Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, kembali ke surat 936, Allah katakan fala tadlimu fi anfusakum. Jangan mendolimi diri di 4 bulan ini. Jangan menyia-nyiakan 4 bulan ini. Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sekarang ini, Rajab nanti bulan 7. Kenapa? Rasul tambahkan lagi dalam Sahih Muslim nomor hadis 1945, Rasul bersabda, perawinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, kullu amalan ibnu Adam hasanah asra amsaliha ila sab'amiyat difin. Karena semua amal kebaikan di Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab itu pun masih ditambah lagi. Ini bulan 11, 12, 1, 7, masih tambah lagi bulan 9. Bulan apa? Loh, September. Gak usah naik masjid, naik September. Ramadan. Ramadan bukan September. Jadi kita dikasih Allah Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab dan Ramadan. Ini semua amalnya dilipatkan oleh Allah. 10 sampai 700. Kita tadi sholat berjamaah kan? Di imam beliau. Berarti pahalanya berapa kalau berjamaah? 27. Kalau sendirian 1, naik ketompo kalau diterima. Sendirian tidak diterima lagi, habis. Kalau bisa sholat itu berjamaah. Kita ini ahlu sunnah wal jamaah, bukan ahlu sunnah wal ijenan. Jangan sendirian. Jaminannya 27. Nah, karena ini bulan yang dijanjikan Allah tadi Muharram, andai kata tadi dikasih Allah 10, berarti berapa? 270. Salah. Pangkat derajat hadisnya. Berarti tadi kalau dikasih Allah 10, berarti nilainya tadi 27 kali 27 kali 27 kali sampai 10. Kalau dikasih 10, kalau dikasih 700 sama Allah. Kan tadi janjinya asra amsaliha ila sab'amiyat difin, dari 10 sampai 700. Kalau dikasih 700, diketik di kalkulator di HP, 27 pangkat 700. Begitu menekan tanda sama dengan, error. Kenapa? Tidak cukup digitnya. Kenapa ini? Allah memberikan kita keringanan dan kemudahan yang diletakkan Allah di surat An-Nisa 28.
yuridullahu au yukhaffifaku wa khaliqal insanu dha'ifa. Allah tidak memberikan keringanan buat kita, kemudahan. Sebab kalau nggak dibantu Allah dengan 4 bulan haram dan 1 Ramadan, tidak mampu kita besok melewati sirat. Benar. Kenapa? Keliru, salah, kilaf, nggak paham, kurang ilmu, ini numpuk-numpuk ini. Sedangkan amal kita tuh pelan kebaikannya. Catatan di kita cuma 2, baik sama becik. Kata orang Surabaya, becik. B-nya yang lain banyak, betik, blebes, bulet, blingsek, banggel, budeki, beler lebih banyak. Ini kalau nggak dibantu Allah 4 bulan haram, 1 Ramadan nggak mampu kita. Nah, kenapa di Muharram ini ada puasa? Allah menyebut bulan ini Syahrullah. Syahru itu bulan, disandarkan dengan jalalah menjadi Syahrullah, bulannya Allah. Sama seperti bait. Bait itu rumah, disandarkan dengan zalalah, Baitullah, rumahnya Allah. Kenapa Allah sebut bulan ini bulannya Allah? Karena ada 2 peristiwa besar di bulan Muharram. Peristiwa besar yang pertama, Allah selamatkan nabi besar dari 2 kaum Yahudi dan Nasrani. Yakni Nabi Musa alaihissalam. Ketika dikejar Fir'aun, orang kafir pengikut Fir'aun dan Fir'aun sendiri, begitu dikejar mentok, dek, laut, tidak ada jalan keluar. Laut mana? Laut Madura. Oh, Laut Merah. Ya. Saya pikir pindah ke Nusantara Laut Madura. Begitu sampai di sana nggak ada jalan keluar, apa kata Allah? Al-Baqarah 50. Wa id faraqna bikumul bahra fa anzanaikum wa aqranaha ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu sehingga kami selamatkan dan Fir'aun kami tenggelamkan dan kamu mengetahui hal ini. Tuh lihat. Bulan Muharram ini bulan kemenangan Allah. Ketika orang kafir mau menghancurkan, Allah tunjukkan kemenangan. Peristiwa berikutnya yang kedua sama seperti ini, tapi di masa yang berbeda. Surat 9 At-Taubah ayat 40. Ketika ila tanzuruhu faqad nasruhullahu id akhrajahu alladziina kafaru saniyashin id huma fi ghairi id yaqulu li sabihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi ayyahdahu bijunudin lam taruha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahu hiyal u'ya wallahu azizun hakim. Artinya, jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya ketika orang kafir Quraisy mengejar Rasulullah dan keduanya Allah simpan dalam gua. Nih, surat 9 ayat 40. Sama, Nabi Musa lari dikejar Fir'aun laut. Kalau Rasulullah tek gunung, tek gunung mana? Bromo. Oh, Gunung Sur. Tak pikir pindah Nusantara aja nih. Sekarang lagi innya Nusantara. Jabal Sur. Hitungan detik. Allah simpan dalam gua. Dibangunkan sarang laba-laba, diberi ini dia. Makanya bulan ini tuh Syahrullah. Jangan pakai yang lain. Karena musuh Islam membuat bulan ini juga dengan nama lain. Bulan Naas. Bulan yang ada Betoro Kolo. Ya. Disebut Suro. Apalagi dibuatkan filmnya lagi. Malam Satu Suro. Ya. Yang main Susana. Pagi jadi manten, malam jadi sundel bolong. Dalam filmnya. Terus dibilang, nih kalau manten Suro nih, gitu. Akhirnya punya gawe takut. Manten takut. Nyunatkan anak takut. Pindah rumah. Pokoknya apa aja takut kalau kena bulan ini. Padahal ini bulan kemenangan, bulan milik Allah. Makanya jangan pakai punya iblis dan bala tentaranya. Tapi pakailah punya Allah. Kemenangan. Saya tidak cuma dakwah tok. Sebagai seorang dai saya harus menunjukkan
Saya juga dakwah bilhal. Saya dari Surabaya pindah ke Manyar Gresik di Suci, Kampung Suci. Saya pindahnya tanggal 5 Muharram tahun 1443. Loh, saya tunjukkan saya pindah Suro. Apa kata tetangga? Kok berani Pak pindah waktu Suro? Saya jawab, saya nggak pakai Suro, saya pakai Muharram. Udah gitu tempat yang saya tempat ini tusuk sate. Tusuk sate kan jarang laku, murah lagi. Saya ambil. Bapak itu sudah Suro, tusuk sate lagi. Kok berani? Saya jawab, sudah saya makan satenya, saya buang tusuknya. Ini loh hal-hal yang model begini nih yang Allah benci ketika bulan Muharram ini disirikkan, dimusyrikkan. Padahal ini bulannya Allah. Nah Allah memberikan peringatan kita di An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adzima. Sungguh dosa menyekutukan Allah, syirik musyrik itu tidak diampuni Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa urusan syirik musyrik menyekutukan Allah. Allah ampuni semua dosa selain syirik dan bagi yang dikehendaki. Makanya sampai Rasul juga ditanya sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri yang nanya, hadis Bukhari 1679, Rasul ditanya, ya Rasulullah, ayyu dambi a'dhammu indallah. Rasul, dosa apa yang paling besar terhadap Allah? Rasul menjawab, anta ja'alilahi nidau wa huwa khalaqaka. Kamu membuat tandingan selain Allah, padahal Allah yang menciptakan kalian. Nah saudara-saudaraku, maka bulan Muharram ini adalah bulan kemenangan, bulan milik Allah. Jangan ada rasa takut apapun, terutama syirik musyrik, sehingga enggak berani berbuat apapun. Keliru. Maka ikutilah jalan yang datang dari Rasul Muhammad SAW yang ditunjukkan Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat 12 ayat 108, kul hadihi sabili ad'u ilallah ana wazrimani taba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Ini loh jalan yang benar ya. Aku Muhammad dan semua pengikutku mengajak kalian kepada hujah yang nyata di jalan Allah. Dan kami bukan orang-orang yang musyrik. Semoga Allah senantiasa beri kita semua yang hadir umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah, halal thayyibah. Dijadikan kita di bulan-bulan haram ini bisa memperbanyak amal soleh, amal ibadah, amal fardu, amal sunnah, sehingga ditambah-tambahkan ini oleh Allah berlipat-lipat sebagai janjinya, sehingga kita mencapai derajat hamba muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada? Cukup? Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa khafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.